tarbiyah, kata Said Qutb, ada transformasi diri, perbaikan menuju yang lebih baik. Seperti apa? Seperti falsafah kepompong. Kepompong ketika ada di sekitar kita, mungkin oleh anak-anak kita, adik-adik kita, kepompong disia-siakan, dibuang, diinjak, dibunuh. Tetapi ketika kepompong menjadi binatang yang sangat dicintai, menjadi binatang yang sangat disukai, disayangi setiap orang, tidak melihat laki perempuan, usia muda atau tua, mereka sangat cinta, sangat sayang kepada kepompong, pada kupu-kupu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asira. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma idin yub'atsul mu'minina ila siratil mustaqim wa ja'ala ad-dina hanifa walhamdulillahilladzi amarna al-mu'minina bisawmi ramadhana litaqwa ulaika yabghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yarjuna rahmatallahi wa fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, hari ini tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024, kita umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia berkumpul di tanah lapang atau di tempat terbuka dan juga di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggemakan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahmid, memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa, dididik, dibina langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kawah candra di muka, yaitu melalui bulan suci Ramadan, yang mana kita umpamakan bulan suci Ramadan adalah sebagai perusahaan besar. Allah sendiri adalah sebagai manajernya, sementara bahan bakunya adalah kita orang yang beriman sebagai manusia pilihan. Proses produksinya adalah bulan suci Ramadan dengan segala macam aturannya, tata tertibnya, SOP-nya, syarat rukunnya. Sementara barang jadinya, finish good-nya adalah orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yang menjadi harapan dan dambaan kita orang-orang yang beriman. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia,
sehingga kita umat Islam sekarang mengibarkan panji-panji kemenangan dan mendeklarasikan kemenangan tersebut dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga dengan deklarasi takbir, tahlil, dan tahmid tersebut, kita orang beriman patut untuk tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, terhadap nilai-nilai yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Waktu berlalu begitu cepat. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Namun jika dilihat di sekeliling kita, beberapa pekan terakhir masyarakat justru lebih disibukkan dengan hiruk pikuk menyambut Idul Fitri. Pasar dan pusat perbelanjaan relatif padat dengan manusia di dalam rangka mempersiapkan hari raya, seolah mereka telah benar-benar siap menyambut hari kemenangan. Jika manusia senang menyambut hari raya Idul Fitri, tidak demikian halnya dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk mulia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bertasbih memujinya dan diciptakan hanya untuk menghamba kepadanya semata. Malaikat yang waktunya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sedih menyaksikan kepergian bulan suci Ramadan. Mengapa? Apa sebabnya? Malaikat bersedih atas kepergian Ramadan lantaran begitu sayangnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di dalam hadis dari Jabir radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit-langit dan bumi, para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Muhammad SAW. Rasul pun kemudian ditanya oleh para sahabat, musibah apa itu ya Rasulullah SAW? Kemudian Rasul SAW menjawab, lenyaplah bulan Ramadan, karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan dikabulkan dan sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab siksa ditolak. Saking mulianya bulan Ramadan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di dalamnya terdapat satu malam yang menyimpan pahala berlipat ganda, berupa kebaikan yang setara dengan 1000 bulan, yang kalau kita hitung kurang lebih 83 tahun 4 bulan, satu umur manusia. Bisa dibayangkan ibu bapak saudara-saudara, kalau seandainya selama umur kita diberikan umur sekitar 80 tahun atau 70 tahun, kemudian kita bisa menggapai Lailatul Qadar setiap dalam satu kurun waktu umur kita. Anggap saja 20 tahun kita bisa menggapai Lailatul Qadar, maka itu berarti 20 tahun kita kalikan 80 tahun, kurang lebih 1600 tahun. Subhanallah. Itu berarti apa? Berarti bahwa kalaupun kita diberikan umur yang pendek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang umurnya umat Rasulullah SAW disebutkan oleh Rasul 60 sampai 70 tahun, itu sudah dikatakan panjang. Tetapi ibu bapak, umur yang pendek 60 sampai 70 tahun itu, kalau kemudian kita bisa menggapai setiap tahun Lailatul Qadar selama 20 tahun, maka kita bisa menggapai umur 1600 tahun, melebihi daripada umur-umur para nabi terdahulu, di mana umur para nabi termasuk Nabi Adam alaihissalam umurnya berapa? 900 tahun. Subhanallah. Berarti kita masih diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa, yang mana walaupun umur kita pendek, tetapi ternyata
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dilipat gandakan nilai daripada umur kita sampai bisa berumur 1600 tahun. Sehingga layak dikatakan jika langit dan bumi pun menangis menyaksikan kepergian bulan Ramadan karena cintanya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa tidak, selama bulan suci penuh dengan berkah ini, dosa-dosa diampunkan dan pintu taubat dibuka lebar-lebar. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan karena Allah Ta'ala, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ditinggalkan bulan Ramadan yang seharusnya bersedih ialah kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah kehilangan bulan penuh kemuliaan dan ampunan, sebuah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum tentu dapat kita raih pada tahun-tahun berikutnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya umatku ini mengetahui kebaikan di bulan Ramadan, niscaya mereka menginginkan agar sepanjang tahun semuanya menjadi bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana seorang ulama pernah mengatakan, perasaan gembira ditinggal Ramadan jelas menunjukkan bahwa kita masih belum memahami arti kebaikan dan kemuliaan bulan suci Ramadan. Semoga harapan kita, doa kita ke depan, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW senantiasa memperbaiki diri dan bersiap menyambut bulan Ramadan berikutnya. Tentunya dengan cara bersungguh-sungguh beribadah semata-mata untuk mengharapkan ridhonya semata, yaitu dengan cara ikhlas kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagaimana upaya kita untuk bisa memberi nilai di luar bulan suci Ramadan setelah kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh? Maka nilai-nilai substansi bulan Ramadan harus kita internalisasikan di dalam kehidupan selama 11 bulan yang akan datang. Caranya adalah antara lain kita harus berupaya memperbarui iman kita menjadi takwa Allah. Karena kita telah diproses, dididik, didajar, ditempa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 bulan penuh. Harapannya adalah kita keluar dari bulan suci Ramadan menjadi manusia-manusia yang unggul, menjadi manusia-manusia yang bermartabat, berkarakter, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, di mana proses ini, ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tidak lepas dari satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam satu ayat Quran surat Al-Baqarah 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abdun. Sibghahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, celupan Allah, wenternya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapakah yang lebih baik daripada celupan Allah? Pasti kita akan bisa menyimpulkan bahwa celupan Allah, wenternya Allah, polanya Allah, itulah yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi wenternya, polanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya beribadah kepada Allah. Di sana ibu bapak saudara-saudara ada proses hijrah, ada proses inqilabiah kata Said Qutb, ada transformasi diri, perbaikan menuju yang lebih baik.
Seperti apa? Seperti falsafah kepompong. Kepompong ketika ada di sekitar kita, mungkin oleh anak-anak kita, adik-adik kita, kepompong disia-siakan, dibuang, diinjak, dibunuh. Tetapi ketika kepompong itu kemudian berproses, ibu bapak saudara-saudara, akan menjadi kupu-kupu, menjadi manusia, menjadi binatang yang sangat dicintai, menjadi binatang yang sangat disukai, disayangi setiap orang. Tidak melihat laki perempuan, usia muda atau tua, mereka sangat cinta, sangat sayang kepada kepompong, pada kupu-kupu ini. Hadirin, ini menunjukkan contoh yang sangat penting sebagai satu pelajaran untuk kita. Kalau kita berproses dengan baik, insya Allah kita akan menjadi kupu-kupu, menjadi manusia yang elegan, menjadi manusia yang bermartabat, berkualitas, unggul, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya hadirin sedang sholat Id yang berbahagia, kita harus menyadari akan kekurangan, kelemahan kita, diri kita, sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Kemudian yang kedua, kita harus punya komitmen terhadap ibadah kita, loyalitas terhadap ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua ibadah yang disyariatkan hendaknya ditentukan, ditekankan, didasari dengan rasa ikhlas, hanya untuk mencari ridho Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah aku perintahkan kepada mereka, kepada manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengikhlaskan diri hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepentingan, tujuan, orientasi atau motivasi mesti harus kita zerokan, harus kita nolkan, kita nihilkan. Sementara motivasi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita maksimalkan. Anggap saja kita kasih notasi 1. Coba kita hitung, 1 dibagi dengan 0, dengan 0, dengan nihil, hasilnya berapa? Hasilnya adalah tidak terhingga. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kita beribadah hanya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dilipat gandakan pahala kita, ganjaran kita tanpa batas. Ada multiplier effect di sana. Ada angka pengganda yang luar biasa, yang kita mungkin tidak bisa membayangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena keikhlasan itu, insya Allah semua pahala akan diberikan Allah. Semua amal ibadah yang kecil maupun yang besar akan dilipat gandakan olehnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Id yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka hendaknya kita selalu berpedoman kepada Al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, di mana setiap tahun sekali malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghampiri, menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mentartil Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai bisa hafal di luar kepala. Subhanallah. Tidak hanya sekedar hafal di luar kepala hadirin, tetapi juga substansi nilai apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran bisa diinternalisasikan, bisa dipraktekkan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak suamimu? Bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Maka jawab Aisyah, "Akhlak suamiku adalah seperti Al-Quran yang berjalan." Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Quran hendaknya sebagai pedoman di dalam semua kehidupan kita, atau sebagai sumber ilmu pengetahuan
dan inspirasi atau way of life sebagai pandangan hidup kita. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, maka hidupnya akan menjadi gersang, terasa sempit, penuh ketimpangan, kecemasan, kegalauan. Allah sudah mengingatkan di dalam satu ayat Quran surat Toha 124, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanha." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, yang gersang, tidak ada isinya, percuma hidup ini. Ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan dinilai amal perbuatannya. Mereka menganggap nanti pada saat di hari akhirat akan mendapatkan ganjaran yang besar, tetapi ternyata ketika di sana bagaikan fata morgana, begitu dihampiri ternyata kosong belaka, percuma amal perbuatannya. Hadirin sidang sholat id yang berbahagia, kita harus memiliki sifat 4M. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah, kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah muqarrabah. Kita harus selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendekat sambil berjalan, Allah mendekat sambil berlari. Kalau kita mendekat sehasta, maka Allah akan mendekat kepada kita sedepak, lebih cepat kecepatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada kita daripada kita mendekat kepadanya. Kemudian kita harus punya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sepak terjang kita, berdiri kita, duduk kita, berbaring kita, berjalan kita, semua harus punya perasaan. Perasaan apa? Perasaan merasa diawasi oleh Allah. Ada waskat di sana, ada pengawasan malaikat di sana. Kalau kita sudah memiliki perasaan muraqabah ini, insya Allah kita tidak akan mendekat yang namanya dosa sekecil apapun, apalagi dosa-dosa besar. Naudzubillah. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki sifat muhasabah, berusaha untuk selalu evaluasi diri, kontemplasi diri, pencerminan diri terhadap semua kekurangan-kekurangan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kita yang lalu harus kita evaluasi. Jangan sampai kemudian kita jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai kemudian kita lagi-lagi berbuat dosa. Harus kita perbaiki dosa-dosa itu dan kita tutup dengan amal kebaikan, dengan ibadah. Dan M yang keempat adalah mujahadah, selalu berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu ayat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu kemudian bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan tunjuk kata Allah, akan aku tunjukkan jalan-jalan kami. Jalan apa? Jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kebenaran, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingat bahwa kita punya kekurangan, punya kelemahan. Oleh karenanya kita harus menyadari akan pentingnya doa. Doa adalah sebagai pembuka pintu kemudahan, karena akan ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah bukti dekatnya kita hamba dengan Al-Khaliq, menyadari akan kekurangan dan keterbatasan diri, dan meremehkan doa termasuk tanda orang yang sombong, angkuh, congkak, pongah, dan sebagainya. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan firman kami, mendustakan Al-Quran kami, dan mereka merasa sombong dengannya, la tufattahu lahum, tidak akan pernah dibukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Para mufassirin mengatakan bahwa pintu langit tidak dibuka itu doa-doa hambanya tidak akan pernah diterima oleh Allah. Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Wala yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan pernah masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sehingga akan masuk seekor unta ke dalam lubang jarum yang sangat kecil itu. Apa mungkin seekor unta akan bisa masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin, karena saking besarnya unta. Besarnya unta ini menunjukkan kesombongan seorang hamba terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang yang sombong itu tidak pantas untuk bisa memasuki surganya Allah, yang diumpamakan seperti seekor unta yang tidak akan pernah masuk ke lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, dan yang demikian itu kami berikan balasan bagi orang-orang yang berdosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mendisiplinkan diri di dalam segala hal, karena kita setelah dididik oleh Allah, telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu menghargai pentingnya doa dan keterbatasan diri, maka kita akan berusaha untuk mendisiplinkan diri kita. Disiplin waktu, tenaga, pikiran, biaya. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang disiplin dalam segala hal, insya Allah kita akan memiliki sifat efisien, efektif, produktif, progresif, dinamis, inovatif, dan kreatif. Itulah tipologi orang-orang yang maju dan berkembang, dan insya Allah peradaban masyarakat akan menjadi unggul. Allahu Akbar. Yang terakhir, kita harus memiliki cita-cita yang tinggi, penuh dengan cita-cita hidup kita ke depan, memiliki orientasi kepada kehidupan di akhirat. Spirit akhirat, bukan spirit dunia. Kalau spirit dunia nggak ada nilainya, tetapi spirit akhirat luar biasa, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Quran surat Hud ayat 15-16, makana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqasun ulaika laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkehendak untuk mengorientasikan hidupnya untuk kepentingan dunia dan segala macam bentuk perhiasannya, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan berikan sesuai dengan jerih payah mereka. Akan dikasih oleh Allah pangkat, kedudukan, harta yang banyak dan lain sebagainya. Ulaika laisa lahum fil akhir wa hum la yuqasun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah, tidak akan dizalimi. Tetapi ingat ayat berikutnya, ayat yang ke-16, ulaika laisa lahum fil akhirah illa, mereka itulah orang-orang yang tiada mendapatkan bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan rusaklah apa yang mereka upayakan. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan sia-sia pula apa yang mereka kerjakan. Hadirin sedang salat Id yang berbahagia, kita harus memiliki orientasi ketuhanan. Tujuan hidupnya hanya untuk Allah semata. Spirit akhirat, karena dunia adalah sebagai tempat menanam, sementara akhirat adalah sebagai tempat memanen, menuai. Dunia adalah sebagai persinggahan sementara, sementara akhirat adalah sebagai tujuan hidup yang abadi. Sebagaimana Rasulullah sering menyampaikan kepada para sahabat, hidup ini seperti mampir-mumpir, kata orang Jawa, singgah sebentar di bawah sebuah pohon untuk menghilangkan capek dahaga, penat, lapar.
Setelah minum sejenak, makan sebentar, akhirnya dilanjutkan lagi perjalanan yang sangat panjang di tengah padang pasir. Maka perumpamaan kata Rasulullah, singgah sebentar di bawah sebuah pohon itu adalah kehidupan dunia. Sementara perjalanan yang sangat panjang yang tanpa batas di tengah padang pasir itu adalah kehidupan di akhirat. Hadirin sedang salat Id yang berbahagia, oleh karenanya kita harus bisa menjadi manusia-manusia baru. Setelah kita dididik oleh bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, kita harus menjadi manusia baru, tidak seperti waktu-waktu sebelumnya, menuju proses perbaikan yang jauh lebih baik, memperbarui ikatan-ikatan Islam pada diri kita orang yang beriman, dan menyambut dunia baru dan meninggalkan dunia lama yang penuh dengan kehitaman, penuh dengan kegelapan. Kita tinggalkan semua. Itu adalah merupakan masa jahiliyah yang harus kita tinggalkan menuju pada peradaban Muslim, peradaban Islam, dan membebaskan diri dari keserakahan dan ketamakan pada dunia yang berlebihan. Karena hal ini akan menjadi sumber malapetaka yang muaranya pada kehidupan yang timpang, carut marut, dekadensi moral dan akhlak. Itu penyakitnya. Kalau kita bisa menghindarkan diri, membebaskan diri dari keserakahan dunia, insya Allah kita akan aman, kita akan selamat dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan di akhirat. Artinya lebih mementingkan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang ada di tangan kita manusia. Lebih memilih pahala atau ganjaran dari Allah daripada ganjaran dunia, ridho Allah sebagai puncak tujuan kita dalam hidup ini. Marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita, khususnya warga besar Muhammadiyah PCM Kepanjen, khususnya warga masyarakat Kepanjen, warga masyarakat Malang, dan juga warga masyarakat Indonesia diberikan segala macam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah, dijauhkan dari semua mara bahaya, bencana yang akan menimpa, dan juga mudah-mudahan diselamatkan dari semua azab siksa api neraka. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai yang Maha Agung, tempat segala makhluk memujimu dan yang berhak menerima pujian, sesungguhnya kami memohon kepadamu, tidak ada ilah kecuali Engkau. Tiada sekutu bagimu ya Allah, yang Maha Pemberi nikmat. Wahai pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, yang memiliki kemuliaan dan segala macam bentuk kemurahan, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, sesungguhnya kami betul-betul bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai yang mengampuni dosa-dosa hambanya, kami mohon kepadamu ya Tuhan, jalan-jalan yang memastikan beroleh rahmat-Mu, kepastian untuk mendapatkan pengampunan-Mu, selamat dari setiap perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kemungkaran, dan perbuatan tercela lainnya, meraih semua bentuk kebajikan dan kemakrufan, dan selamat di akhirat dengan mendapatkan surga dan terhindar dari siksa api neraka. Wahai ya Allah, permohonan hamba-Mu yang rendah dan hina ini memang insya Allah berangkat dari kesucian hati dan ketulusan hati. Ketulusan hati yang bersih. Terimalah amal-amal kami, salat kami, puasa kami, zakat kami, sujud kami, rukuk kami, istighfar kami, kesabaran kami, dan ibadah-ibadah kami lainnya. Sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Wahai yang maafnya lebih sering dari siksanya, yang ridhonya lebih besar daripada murkanya, yang selalu menganugerahkan ampunan pada makhluknya,
yang selalu menerima taubat hamba-hambanya. Naungi dosa-dosa kami dengan awan rahmat-Mu, curai aib-aib dan kesalahan kami dengan hujan kasih-Mu, bersihkan hati kami dengan air embun dan salju, dan terimalah taubat kami. Celuplah hati, pendengaran, penglihatan, dan seluruh jasad dan batin kami demi cahaya hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami dalam segala urusan dengan cara yang baik, dan keluarkanlah kami dalam segala urusan dengan cara yang baik, dan anugerahkan kepada kami dari sisi Engkau kekuasaan dan kemampuan yang menolong kami, ya Allah, bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.